Untuk di kandang ini kan kita punya kandang 4 mas. Nah, ada kita 4. punya ada Berarti 4. Kita kesasar yang keberapa? Ini yang ketiga di Cipta Visi Farm 3. Nah, jadi kandang 4 itu total indukan yang kita miliki sekarang 700 ekor. 700? Iya. Buset, indukannya 700 kan? Gak main-main. Mungkin kalau kambing ini relatif menurut saya ya agak lebih rumit pemeliharaannya, karena tidak semua pakan kering itu mau dimakan oleh kambing, sehingga kita biasanya fermentasi kayak pohon daun ketela, terus daun nangka, itu kita fermentasi untuk tambahan. Untuk pakan itu kita jatah mas, karena kalau terlalu gemuk juga takutnya kita nanti malah justru tidak birahi atau istilahnya mandul ya, mager gitu. Aku dile. Besar banget bro. Halo. Langsung ngono ki wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina di pesona wisata kita. Dan sekarang kita lagi ada di Cipta Visi Farm, Semen Trentem, Candi Mulyo, Magelang, Jawa Tengah. Dan ini bersama Mas Rendra, termasuk petani muda yang kreatif. Beliau juga ekspor produk. Dan videonya ada di part pertama ya. Dan ini part kedua kita akan jalan-jalan bersama Cipta Visi Farm. Ini namanya siapa nih? Mantap sekali ya. Jumbo. Gogo. Namanya siapa nih? Yuk kita cari Mas Rendra. Mas Rendra, selamat. Halo. Semangat, Siap. Mas, tos dulu. Ya. Wah ini mantap ini. Iya. Namanya siapa nih? Ini namanya Raymond. namanya Gogon. Oh, Gogo. Gogon kok. Ini nama dadakan atau nama pikiran? Nama dadakan Nama nih. dadakan. Ya karena memang di farm kami ini hampir semuanya tidak punya nama ya. Kita samakan mereka Samakan. makhluk hidup yang harus kita sayangi kan gitu. Mantap sekali. Ini jenis kambing Jawa Randu atau Blikon ya masuknya? Ini masuknya udah Blikon ya. Blikon ya. Iya. Mantap. Jadi udah Blikon dan ini cukup tinggi juga, besar, dan hasilnya lumayan bagus anak-anaknya. Di crossingan dengan apa, Mas? Biasanya kita dengan Jawa Randu atau sama Sindoro. Mantap. Iya. Yuk kita jalan-jalan yuk. Ini Oke. di dalamnya termasuk ada jenis-jenis Jawa Randu. Ya. Ini betina-betinanya ya? Iya, itu betina-betina yang udah bunting, Mas. Udah bunting. Tuh, bunting terus anaknya dijual atau buntingannya yang dijual, Mas? Kita mayoritas sih dijual bunting ya, Mas. Jadi malah kadang perjananya ini ya? iya, kalau untuk Jawa Randu ada ini sama kawin suntik. Tapi kalau kawin suntik kita biasanya masukin sanen sama ini Mas, sanen sama pur. Ya Iya. cuma Jawa, ternyata di sini juga ada domba, teman-teman. Iya. Ini ada domba. Kalau domba fungsinya untuk apa, Mas? Kalau domba ini kita breeding juga, Mas. Nah, kita breeding, tapi untuk di kandang ini kan kita punya kandang 4, Mas. Nah, ada kita 4. punya ada Berarti 4. kita kesasar yang keberapa? Ini yang ketiga di Ketiga. Cipta Visi Farm 3. Nah, jadi kandang 4 itu total indukan yang kita miliki sekarang 700 ekor. 700? Iya. Buset, indukannya 700 kan? Gak main-main. Iya. Nah, kalau di sini ini khusus
untuk dombanya, domba lokal kita kawinkan dengan dombos, Mas. Dombos. Dombos atau domba Wonosobo ya. Ya, kita biasanya kisaran di bobot pejantannya itu ya. Jadi ini salah satu pejantan kita itu dombosnya itu, dan itu bobotnya 120 kilo, Mas. 120 kilo. Dan tentunya ini masih sangat produktif dan birahinya juga cukup bagus, Mas. Poel berapa ini di sapi? Ini poel 3. Poel 3. Kita biasanya simpen di sini dulu, Mas. Ya. Ini kebetulan kita punya alatnya juga cukup besar ya, jadi produksinya juga lumayan cukup cepat. Nah ini, Mas, ini biasanya kita diamkan sampai agak kering dulu. Nah ini agak kering dulu. Kenapa atapnya kita kasih plastik itu biar sinar matahari bisa masuk gitu ya, sehingga keringnya bisa cepat gitu, Mas. Nah ketika sudah lumayan kering kayak gini ya, ini kan belum kering tapi udah lumayan cukup kering, itu nanti kalau sudah kering banget itu baru kita giling gitu. Setelah kita giling baru kita aplikasikan ke pohon kelapa kita, Mas. Itu lah, ini memang kalau di kandang yang Cipta Visi Farm 3 ini kita relatif isinya baru sedikit ya, sekitar 150-an ekor gitu ya. Ini salah satunya, Mas, yang kita kawinkan dengan sanen ya. Jadi udah kupingnya udah agak pendek juga, ini udah beda gitu ya sama ibunya gitu ya. Ini kawin suntik. Terus ini yang Sindoro ini kita kawinkan dengan pejantan yang tadi ya, pejantan si Gogon tadi ya, si Gogon, dan hasilnya itu cukup bagus lah. Betina ya? Betina cukup bagus. Dan ini kalau ini juga pejantan kita, ini pejantan juga cukup tinggi ya, cukup tinggi, gede juga. Kenapa, Mas, memilih Jawa Randu sebagai pacekannya, Mas? Ya kita pengen ciptakan Jawa Randu ya, tapi ada Jawa Randu yang istilahnya kelas super ya, Mas, karena kalau di Magelang ini kan Jawa Randunya cukup kecil-kecil gitu, relatif kecil-kecil, makanya kita ini pejantannya kita ambil dari padi, Mas. Dari padi. Kalau daerah sana masih banyak yang besar-besar, Mas? Di sana besar-besar, menurut saya bagus lah. Di padi itu kalau di daerah pedesaan yang gunung itu bagus-bagus, Mas. Nah, mungkin kalau PWK baru yang di daerah perkotaan ya. Nah ini mulai naik-naik gitu ke padi. Padi bagus-bagus walaupun peternak rakyat, tapi bagus-bagus. Nah ini sudah bunting semua, Mas. Ini sebentar lagi lahir mungkin ini. Ini udah nggak mau berdiri, ini udah mulai. Kalau untuk besar, buntingan sendiri ini biasanya dijual berapa, Mas, kalau udah hamil gitu? Positif hamil ya? Kalau kita tergantung pejantannya ya. Kalau pejantannya kita kawin suntik dengan sanen atau bur yang bagus, itu bisa kita jual sekitar 3,5 sampai 4 juta lah. Cuma kalau dengan lokal ya paling 2,5 gitu, maksimal ya 3 juta, Mas, maksimal. Apakah itu positif bunting? Kita jamin bunting, Mas. Kalau nanti nggak bunting silahkan dikembalikan gitu. Di domba juga kayak gitu. Jadi domba kalau yang beli ke tempat kita itu, kalau misalnya di tempat sana kok dipelihara 3 bulan sampai 4 bulan kok tidak keluar tanda-tanda untuk melahirkan, itu kita siap untuk mengganti. Bahkan kita siap mengganti yang sudah ada anaknya gitu, kalau memang merasa dirugikan kita gitu. Dari tata kelola pakan sendiri ini, Cipta Visi Farm menggunakan pakan apa, Mas? Kalau pakan kita tentu hijauan masih pakai, cuma kita hampir 80%-nya kita pakai pakan kering sama pakan fermentasi, Mas. Hampir. Kenapa
ada fermentasi dan kering. Apa beda kambing dengan domba? Kalau menurut saya sih ada perbedaan ya. Perbedaannya mungkin kalau kambing ini relatif menurut saya ya agak lebih rumit pemeliharaannya, karena tidak semua pakan kering itu mau dimakan oleh kambing, sehingga kita biasanya fermentasi kayak pohon daun ketela, terus daun nangka, itu kita fermentasi untuk tambahan biar istilahnya kambingnya itu tetap bisa gemuk-gemuk gitu. Dan ini kalau ini kandang koloni ya koloni, kalau kambing kalau domba sih relatif ini ya Mas, relatif gampang gitu ya, pakai cukup pakan kering aja ya. Ini bisa dilihat kan Mas, ini cukup lumayan gemuk-gemuk lah gitu. Itu lumayan gemuk, tapi memang kita untuk pakan itu kita jatah Mas, karena kalau terlalu gemuk juga takutnya kita nanti malah justru tidak birahi atau istilahnya mandul ya, macer gitu. Sebenarnya di dalam usaha peternakan itu juga banyak sekali kendala-kendala gitu ya. Kendala yang pertama mungkin di penyediaan bibit gitu ya, di penyediaan bibit yang istilahnya ini terkadang kita kalau cari di pasar kalau belum pinter ya mungkin harganya terlalu mahal gitu. Terus yang kedua adalah terkait di manajemen pakan. Manajemen pakan itu juga ternyata sangat menentukan gitu di dalam kita beternak gitu Mas, karena pakan ini kan 70% biaya gitu ya, 70% biaya yang harus kita keluarkan ketika kita ingin beternak dengan sistem kering, sehingga manajemen jual beli atau market ini juga kita harus pahami betul. Jangan sampai, kalau prinsip saya itu jangan sampai terlalu banyak biaya pakan yang dikeluarkan untuk per satu ekornya ketika ingin dijual. Kalau kegagalan jelas pernah ya Mas, pernah gitu. Misalnya kayak waktu itu kita penggemukan, sudah waktunya panen, ternyata harganya anjlok, kita nggak bisa jual. Itu pernah kita sampai rugi puluhan juta gitu ya. Itu sudah kita alami lah Mas gitu. Terus solusinya sekarang ganti ke buntingan gitu Mas ya? Solusinya adalah saya ganti ke breeding. Kenapa? Karena memang begini Mas, kita sekarang merasa, dulu kan saya penggemukan juga, waktu itu saya sudah merasa sangat sulit mencari bakalan gitu, dan apalagi sekarang makin sulit, karena sekarang itu yang namanya bakalan untuk digemukan itu kan jumlahnya nggak bisa banyak gitu ya, sehingga kandang-kandang kita sering kosong. Akhirnya makanya kita ubah aja ke breeding gitu ya. Yang pertama, kita selalu kandangnya terisi terus. Yang kedua, saya sangat yakin breeding ini prospeknya besar gitu ya, karena pasti ketika kita bisa menghasilkan anakan itu yang mau beli pasti banyak Mas, karena kan konsumsi daging kan sangat tinggi juga gitu. Alhamdulillah Mas Reda, di breeding sekarang sudah meningkat karena memang kebutuhan daging sangat meningkat. Iya. Termasuk kalau saya kuliner ini sampai gemuk ini, warung sate itu sekarang sudah meningkat. Yang dulunya cuma warung sate, sekarang sudah ada menu-menu yang lain, olahan-olahan daging. Iya. Ya kita doakan saja semoga peternakan kambing dan kuliner kambing ini semakin meningkat. Jadi dari petaninya meningkat ya Mas ya, dari segi kulinernya juga meningkat. Mas Reza punya motivasi buat teman-teman peternak ini mungkin? Kalau menurut saya sih, kalau ingin beternak yang pertama yang harus dipelajari memang menurut saya ya itu adalah pasarnya dulu. Ketika pasar sudah kita pelajari, baru kita mulai berpikir untuk produksi sendiri. Mungkin di awal-awal kita cukup jualkan punya temen dulu aja Mas gitu, yang minim modal dan minim risiko gitu ya. Ketika kita sudah bisa melakukan penjualan yang cukup banyak, baru kita mulai berpikir untuk produksi sendiri, cari bibit, bikin kandang dan lain sebagainya. Dan saran saya, jangan sampai kalau mulai beternak atau beternak awal itu bikin kandang sudah investasinya terlalu tinggi. Itu sulit karena untungnya kita kan nggak besar juga,
sehingga untuk mengembalikan investasi yang sudah kita tanamkan di dalam kandang itu cukup lama gitu ya. Jadi kalau saran saya bikin kandang yang sederhana aja gitu, pakai kayu, pakai bambu, tapi kita perbanyak aja di produksinya atau jumlah ternaknya, sehingga kita bisa mempercepat untuk pengembalian investasi yang sudah kita tanamkan. Dan saran saya lagi, selama beternak itu cari pakan yang paling murah, cari pakan yang paling efisien, sehingga kita bisa banyak yang bisa kita hemat, dari mulai tenaga kerja, pakannya juga kita volumenya nggak terlalu banyak gitu ya, dan tentunya ternak yang kita hasilkan juga bagus gitu. Itu adalah menurut saya yang perlu dilakukan teman-teman ketika ingin memulai usaha di bidang peternakan, karena itu tidak, pengalaman penting gitu ya, pengalaman penting, tapi teori tidak boleh ditinggalkan itulah. Jadi beternak, kalau menurut saya itu beternak dengan ilmu menjadi lebih bermutu gitu ya. Jadi cari ilmu sebanyak mungkin, bisa di YouTube, bisa berkunjung ke peternak-peternak yang sudah berjalan, bisa juga main atau konsultasi ke, kalau masih mahasiswa ya ke dosen, ke kakak tingkat dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas. Dan terima kasih Mas Rida sudah dijamu dan juga sudah diizinkan main ke Cipta Visi Farm. Semakin sukses selalu. Amin, amin. Pulang sehat-sehat. Amin. Dan salam untuk peternak Indonesia. Salam ngarit. Salam ngarit ya. Saya Aldi Katarina dan Mas Rida, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mana sih? Bercandanya ini.